semuanya, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Bagaimana kondisi mental health kalian gara-gara seseorang? Atau gara-gara faktor eksternal? Apakah di sini sudah stabil atau masih meraung-raung? Untuk malam ini, enjoy aja. Kita akan membacakan mengenai seseorang yang vibrasinya terkunci padamu. Nanti kita akan lihat kalau vibrasinya terkunci padamu itu bagaimana efeknya, ya kan? Kita harus lihat efeknya dong. Nah, ini aku akan coba untuk membuka vibrasinya. Kita akan lihat di sini sama-sama, teman-teman. Vibrasi seseorang yang terkunci hatinya padamu, dan pembacaan ini tidak bisa berlaku untuk semua orang ya, aku ingatkan. Jadi, kalau kalian punya masalah pribadi, masalah pelik, masalah apa, silakan personal reading daripada koar-koar. Nanti kalau koar-koar tuh dilihat orang, dinilainya kalian itu kenapa gitu, sakit apa gitu ya. Kita akan lihat, kita intip sedikit bottom of deck-nya. Oke. Seseorang di sini itu punya ikatan keluarga. Saya ngelihatnya ada family ties ya. Pertama, aku melihat energi dari orang ini stuck secara spirituality. Jadi banyak sekali pikiran dia yang sebetulnya itu mungkin akan berefek dark atau gelap kepada seseorang yang mencintai dirinya ya. Ini saya melihat ada family ties, berarti bisa jadi dia ini sangat stuck dengan keluarga gitu loh. Jadi apa-apa itu ya ngelihat kata keluarga. Terus masalah yang diutamakan adalah keluarganya gitu. Atau dia di sini kayak nggak mau nggak mau mementingkan kepentingan kamu di atas keluarga. Atau bisa aja sih seseorang ini sudah berkeluarga ya, pokoknya ikatan-ikatan dengan kata-kata keluarga-keluarga ya, kalian sesuaikan aja dengan kondisi kalian ya. Bisa jadi orang ini sudah berkeluarga terus take you for granted, mengambil sebuah keuntungan dari koneksi hubungan kamu dan dia. Nggak mungkin lah ya kalau mau hubungan cinta segi 6, segi 7, segi 8, segi 4, atau masing-masing kalian sudah berkeluarga tapi main gila. Itu biasanya ada yang sisi menguntungkan, tapi sisi menguntungkannya apa? Biasanya duniawi ya, ego, nafsu, dan lain-lain. Itu lumrah-lumrah aja sebagai seorang sebagai seorang manusia gitu kan. Tapi manusia itu juga perlu kalian ingat punya batas kontrol ya. Kita tuh bisa kok mensaring, menfilter. Kalau kamu kemakan gairah ya kayak plus gitu, mau tapi malu-malu tapi mau gitu ya. Kalau gairah tuh omongannya udah susah lah, lu mau pakai spiritual kayak mau pakai apa nggak bakal bisa, pasti akan dibenarkan, pasti kamu akan membenarkan itu gitu ya. Dan di sini saya mau info ke kamu, vibrasinya orang yang terkunci padamu ada light bulb. Nah, ini kita lihat nih ada gambar lilin ya kan. Di sini sebetulnya orang ini itu dia itu tuh kayak gini loh, datang ke kamu nggak berpikir dengan rasional. Tiba-tiba kalau misalnya dia punya mau ya seketika aja diomongin. Misalnya aku mau ketemu kamu, aku pengen cium kamu, irasional gitu loh, tapi kondisinya mungkin sudah ada family ties. Contoh ya, aku kangen kamu, aku rindu kamu, tapi sudah ada family ties ya. Ini lagi-lagi teman-teman saya ngelihatnya, dan itu tuh bisa jadi kayak membangkitkan gairah kan. Kalau wanita kan suka digituin biasanya. Ini ngomongku pedes aja ya, karena aku bilang kita harus sembuh gitu loh. Kita harus sembuh. Kalau bukan kamu yang nyembuhin dirimu sendiri, siapa lagi ya. Terus dia itu ingin aku bisa bilang a deep knowing and understanding without evidence.
tanpa jejak. Jadi dia itu orang yang terkunci hatinya sama kamu, memang memberikan perhatian sama kamu, tapi nggak ada jejaknya. Susah kamu mau ngetrace, mau bilang bahwa dia ada perhatian sama kamu, dia tidak meninggalkan jejak itu. Mungkin ya, dia chat kamu di saat-saat lagi nggak ada pasangan, chat kamu di saat dia butuh saja. Terus bisa dibilang lagi di sini, dia chat kamu tapi hands off, dalam arti gini loh, dia suka sama kamu, tapi ketika sudah kebongkar, cuci tangan, itu kan tanpa jejak jadinya. Sekarang kan kamu yang ngaku-ngaku gitu. Yang kedua, tuh kamu lihat ini karmic partner. Kenapa ya bacaanku hari ini itu lebih mengarah kepada hubungan yang harus memang kita bersihkan. Ini adalah hubungan karmic partner. Ini tuh ada turbulent. Kamu tau nggak kalau kita naik pesawat tiba-tiba jeduk gitu, ya? Jantung kamu mau copot nggak? Ya ini, karmic relationship itu membuat jantung kita tuh kepompa tiap hari. Jatuh-jatuhnya apa? Kita bisa sakit pikiran, mental, terus ya bisa stroke kalau dipikirin, karena itu masuk ke bagian stres loh teman-teman. Ini lampunya aku hitin dulu ya. Tuh, lebih terang. Nah, saya mau bilang bahwa untuk karmic partner ini, aku bisa bilang sih kondisinya adalah kondisi dimana kamu itu kayak terjebak. Sebenarnya ada kondisi red flag juga di sini, ya. Ketergantungan, argumen itu banyak sekali, miskomunikasi, terus ngetes terus gitu loh. Maksudnya gini loh, entah semesta atau apa itu membuat hubungan kalian itu nggak nyaman. Tetapi kalau misalnya kalian tambeng, kalian misalnya menjalani hubungan ini, yang saya bilang itu akan jatuhnya ke mental. Ya, di sini ada they test us and our understanding of love and relationship. Dia tuh selalu membuat drama-drama yang menurut kamu tuh kayak nggak penting tapi jadi besar. Itu selalu namanya karmic relationship atau karmic partner. Kamu udah punya pasangan, ini kita lihat aja dari gambarnya deh, lagi pelukan misalnya ya sama seseorang gitu, atau nggak at least sama kamu, terus chattingan sama yang lain ya, atau bisa dibalik, dia lagi sama pasangannya. Ini makanya kenapa ada family ties ya, ini menjawab salah satunya adalah karmic relationship teman-teman. Berhati-hatilah. Dan yang terakhir di sini seorang Sagittarius. Ya, kita bukan ngomong masalah zodiaknya Sagittarius, tetapi ini kita ambil dari moodnya Sagittarius, vibesnya Sagittarius ya. Ini diibaratkan kebaikannya dia adalah dia ini belak-belakan. Dia tahu apa yang dia mau dan dia ini sangat hangat. Gimana ya, kamu kalau misalnya ketemu sama orang yang punya vibes ini, biasanya itu dia kayak ready for you, kayak 24 hour gitu, ready for you. Pokoknya ada untuk kamu, dikala kamu chat dia respons ya kan, mungkin dengan perhatian-perhatian, atau mungkin kalau dia selalu bilang segala sesuatu yang optimis gitu loh. Orangnya juga ramai ya, maksudnya ramai itu kalau sama kamu dia bisa banyak ngomong, mungkin kalau sama temennya enggak. Orangnya tuh kelihatannya jujur, terbuka, sebetulnya dia jujur dan terbuka, tetapi dia memberikan efek-efek yang menurut saya itu kadang-kadang tidak terduga. Orangnya sangat ambisius. Nah ini penting diketahui, ketika orang itu ambisius dalam cinta dan lain-lain, ibaratnya aku mau dapet kamu dulu deh, masalah nanti jadi nggak jadi itu belakangan, yang penting kamu udah kena dulu di aku. Di sini ada mouthy ya, kadang-kadang mulutnya nggak ngenakin, udah itu egois, cepat marah, mendogma sesuatu sama kamu, orangnya suka pelupa, dan orangnya itu kayak apa ya, energinya itu kayak nggak habis-habis gitu loh. Misalnya nih kamu udah capek, kamu udah nggak mau berdebat gitu, tiba-tiba dia datang ngajak kamu ngomong nggak enak atau berdebat gitu ya, dia nggak peduli sih, actually dia nggak peduli. Dia akan membuat kamu sampai drain, sampai capek, and then nanti terus gitu, maafin aku ya, kayak gitu-gitu ya, terus itu berulang-ulang aja kayak gitu.
Jadi hubungan nggak ada kemajuannya. Jadi ini orang yang sebetulnya masih bervibrasi dan berpotensi terkunci hatinya sama kamu. Apakah ini vibrasinya termasuk energi baik? Ya, kalau kita ngomong karmic relationship atau karmic partner, what do you think? Coba komen di bawah. Kita lihat di sini ya, teman-teman. Saya nggak mau sih sebenarnya membenarkan apa itu karmic ya. Tapi kan kenyamanan tuh kalian yang dapat. Masalahnya kalau orang karmik, kamu tahu nggak? Kamu tuh bisa jatuh sampai sehancur-hancurnya gitu loh. Kamu nggak ngerasain sekarang, kamu masih ngerasain jatuh cinta, ngerasain enak-enaknya. Tapi kalau semuanya sudah terbongkar, trust me, pasangan kamu satunya itu pasti akan handsop dan kamu tetap disalahkan. Apalagi kalau kamu di sini adalah seorang wanita. Mana peduli istrinya. Kamu di sini yang goda suami kamu, nggak peduli itu. Tabiat orang sini adalah menyalahkan ceweknya duluan, nggak ngeliat pasangannya itu kayak apa gitu. Itu yang sudah terjadi di sosial media yang kita lihat, banyak yang melabrak dan lain-lain ya. Padahal yang nggak tahu juga siapa. Terus bilang gini, ya kalau misalnya memang wanitanya tidak merespons juga, ya nggak bakal begitu lah. Kenapa nggak dijagain dulu itu? Udah tahu nggak gitu? Karena gini, korbannya itu ada banyak ya, korbannya itu banyak. Kadang-kadang ada wanita yang tidak tahu kalau dia sudah menikah. Jeleknya wanita adalah bucin. Kalau udah bucin itu nggak ngecek latar belakang, atau denial akan sesuatu yang nggak mau dengar ke yang jelek-jelek. Makanya ya dijalanin aja walaupun seperti itu gitu loh. Pada akhirnya nyesek. Nah, teman-teman, yang saya bisa kasih info di sini di awal adalah coba deh kita tuh berpikir secara logik dong, disesuaikan dengan budaya kita gitu loh. Pertama, kalau kita yang jadi korbannya, entah korban dari si salah satu pasangan ini ya, kitanya tuh yang dapat nama jelek gitu loh, apakah worth it gitu? Aku cuma mau ngomong itu aja. Masalah kalian mau seneng gak seneng terserah. Tapi buat saya tidak antipati atau judgmental dengan orang yang third party gitu. Tetapi saya yakin sebetulnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Karena nih efek karmik itu banyak sekali. Kamu nyesel pasti belakangan. Sampai kamu habis-habisan, kamu nyesel belakangan. Ini menurut aku. Orang yang mempunyai hati yang terkunci sama kamu, nih, misteri. Ini saatnya mungkin malam ini terbuka semua. Nggak jelas. Banyak yang ditutupi. Berawal dari pertemanan. Tiba-tiba rasanya muncul gitu aja jadi karmic relationship, jadi sesuatu yang nggak pasti ya. Karmic relationship itu tuh orang yang cuman datang pergi aja, itu juga termasuk karmic gitu loh. Apalagi sudah punya pasangan. Kalian ini sebetulnya ya hubungannya itu tidak bisa jelas dan masih kayak ngeblur. Bagaimana kalian bisa dekat? Pasti salah satunya tuh ada yang memancing dan satunya itu mungkin lagi butuh ada seseorang di sampingnya. Dan aku lihat ini orangnya sudah pernah menjadi teman kamu. Jadi jauh sebelum kalian berhubungan, kalian itu sudah berteman dulu dan sudah ada rasa trust di situ. Sehingga semakin mudah hubungan karmiknya itu masuk ya. Kamu boleh marah sama aku, it doesn't matter, nggak masalah. Apa yang ku bilang itu kebenaran. Dari sini ada kartu Sphinx ya, kamu tahu. Ya lari-larinya ke dia juga. Kalian berdua itu kayak ada ikatan dan kemelekatan, stingy each other. Itu kalau di luar negeri, sebetulnya karmic relationship itu udah lama kayak ditinggalkan ya. Mereka lebih kepada spirituality dan effort pasangan gitu. Tapi kalau di sini pangsanya beda. Karena kita tuh masih kayak apa ya? Ya kalau kita di Indonesia tuh pikirannya
kita tuh suka mendayu gitu loh. Lagu-lagu juga sukanya yang mendayu-dayu kan. Dan di sini ada kartu effort. Aku ngelihatnya kenapa ketergantungan dengan dia, ya dikarenakan dia ini mungkin melebihi energinya dari orang yang kau cinta. Dalam arti, dia ini bisa diandalkan di segala suasana. Dan orang ini adalah udah pasti orang yang memang sebetulnya kau cuma tahu dari luarnya aja, bukan sedalam-dalamnya. Bahkan kamu tuh agak shock dan agak kaget. Mungkin kamu juga sudah tahu dia ini sudah punya pasangan pada akhirnya dia tidak tegas dan lain-lain, tapi masih dijalanin. Kenapa? Karena ada kenyamanan. Kamu tuh merasa kayak disayangin setiap hari. Gak ada salah dari kamu, tetapi pikiran seperti ini tuh adalah semu, teman-teman. Ya, kalian silahkan untuk membuka ini, jadikan sebuah pelajaran. Nanti saya nggak tahu ya kapan saya akan buat untuk membership khusus mendapatkan hubungan karmik dan lain-lain, dan itu pembacaannya mungkin 1 jam, tapi khusus membership aja. Di sini saya akan bukakan orang yang terkunci hatinya sama kamu. Kita mulai dari maksud dan tujuan, ya, maksud dan tujuannya. Eight of Cups. Kalau aku lihat Eight of Cups ya, itu lebih seperti kayak dia tuh kayak misalnya kalau udah mendapatkan apa yang dia mau, dia tuh akan mencari terus, menuntut yang lebih. Jadi orangnya ini sebetulnya dia sudah dapat nih, sudah ada gitu. Tapi I want more. Aku butuh lebih sama kamu. Makanya dia datang ke kamu, ya. Atau mungkin dirasa apa yang sudah dijalani dengan family ties-nya ini itu kayak buat dia tuh udah semu gitu loh. Bahagianya semu. Saya akan buka lagi di sini ya. Semua tuh berawal dari pikiran sih. Jadi gini, dia itu ada namanya pengandaian, ada namanya keinginan. Ibaratnya kalau orang itu ada sisi nakal-nakalnya, ya. Kartu Ace of Wands di sini menunjukkan apa? Tiba-tiba dia ngide aja gitu. Tiba-tiba dia bosen aja dengan apa yang sudah dia punya. Misalnya dia punya istri yang cantik, suami yang baik, tetapi kurang aja gitu. Ya. Terus ketika dia lagi gencar-gencarnya, mungkin pasangannya tidak provide. Pasangannya di sini tidak mengerti atau dia tidak mengutarakan itu ke pasangannya. Sehingga ketika bertemu sama kamu ada yang mendidih di situ. Kayak sesuatu yang melepuh, berbuih ya, nafsu, cinta dan lain-lain. Ada the moon. Nah, ini nyambung. Sesuatu yang memang dia sudah hasratkan lama. Apalagi kalau kamu di sini sudah terjalin sebuah komunikasi jauh-jauh sebelum kalian punya koneksi. Dan yang aku lihat kartu the moon di sini menunjukkan ada sesuatu yang tidak terlihat di luar. Kamu mungkin sudah tahu sisi dalamnya dia kayak apa. Ini hubungan bukan untuk dipublish. Kita punya kartu Queen of Pentacles. Dan hubungan ini dirawat loh. Hubungan yang terselubung ini dirawat. Sehingga apa? Kalian berdua itu kayak mendapatkan sebuah keseimbangan. Ada Two of Wands. Ini loh yang gue cari-cari. Itu maksud dan tujuannya. Ya. Dan kita punya bottom of deck di sini ada kartu Five of Swords. Tidak melihat bagaimana nantinya akan ada yang kecewa. Ini Five of Swords. Lantas, bagaimana koneksimu dengan orang ini? Ada kartu The High Priestess. High Priestess itu menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, secara sikap dan keputusan, orang ini tuh masih bimbang. Masih belum saatnya sih aku tuh kayak publish sama kamu. Kemudian yang kedua, The Magician. Ya, kalau kamu tahu Magician itu cuman gimana ya teman-teman?
apakah di sini ada sisi manipulator dari orang ini? Ada. Jadi memang memanfaatkan, mengambil kesempatan di sini, membuat kamu percaya, itu ada. Yang ketiga, di sini ada kartu Ten of Wands. Dia tahu bahwa menjalani hubungan dengan kamu secara terbuka itu sangatlah berat. Kenapa? Karena ya selama ini kan dia sudah memanipulasi kamu nih. Kamu kan akan terus berharap sama dia, dan ini makin lama makin berat. King of Swords. Ketika dia tahu hubungan ini tuh memang makin berat dijalani, dia akan coba terus untuk meyakini kamu. Dan akhirnya di sini ada kartu King of Cups. Memang cinta sih, tapi hampa. King of Cups itu ya kayak ngerasa kayak cintanya tuh memang jadinya kayak sangat berlebihan, teman-teman. Sesuatu yang berlebihan tetapi tidak bisa direalisasikan ya. Karena kita punya kartu Five of Swords. Ujung-ujungnya pasti akan sakit hati gitu. Dan yang aku bisa bilang di sini, apakah ini orang ini tuh sebetulnya pantas kamu pertahankan atau tidak? Ya kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu dari karmik tiba-tiba jadi soulmate, kita nggak tahu. Kita lihat di sini ya, apakah pantas untuk dipertahankan orang ini. Ini terserah kamu ya, mau kamu pertahanin atau enggak. Aku cuma bacain di video aja. Ini kartunya The Tower, semakin mempertahankan, semakin acak adul. Oke, jadi jawabannya lebih kepada tidak. Kalau kamu mau memulai sesuatu yang baik, awali dengan yang baik. Karena gini loh, kalau awalnya udah buruk, maka akan berakhir buruk. Sekalipun kamu akan dapat misalnya, enggak kok kak, aku dinikahin dengan selingkuhanku, pasti banyak masalah. Soalnya awalnya nggak baik. Tuhan itu selalu bilang kayak gini, ngapain aku kasih kebahagiaan kalau awalnya aja udah salah. Gitu ya. Pasti ada masa sengsaranya, dan itu pasti lama. Itu harus sadar diri sih dengan apa yang sudah diperbuat. Nanti kita akan sadarnya tuh udah di masa tua, di mana kita udah nggak produktif, baru kau sadari. Ya tapi pikiran dewasa seperti ini mungkin hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang mungkin sudah enlightenment. Ini godaannya besar loh orang ini ya. Di luar dari itu, kalau kamu merasa vibrasinya memang tepat, silahkan aja. Karena aku juga tidak terlalu percaya dengan zodiak, teman-teman. Jadi kita akhiri sampai di sini. Dan semoga pembacaan kali ini bisa kalian serap dengan baik. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku minta maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sehat selalu buat kalian. See you. Bye-bye.